Pintu rumah keluarga besar di pinggir Bandung itu terbuka lebar, tapi tatapan ayahku lebih dingin dari angin malam pegunungan. 5 tahun lalu mereka mengusirku hanya karena aku berani membawa Sinta pulang dan mengatakan bahwa dia adalah orang yang kucintai dengan tulus. Hari ini aku kembali bukan sebagai anak yang memohon maaf, melainkan sebagai pengacara yang akan mewakili mereka di pengadilan skandal terbesar yang pernah menghantam nama Wijaya. Ruang tamu yang dulu hangat kini terasa seperti ruang sidang dingin. Bapak duduk di kursi kayu jati dengan wajah tegang, ibu menunduk memegang sapu tangan, sementara adikku Riko hanya bisa melirikku sekilas. "Kau datang untuk apa, Rina?" Suara bapak pecah seperti petir. Aku meletakkan tas kerja kulit hitamku di meja dan menjawab tenang, untuk menyelamatkan perusahaan kalian dari gugatan yang bisa membuat kita semua bangkrut." Udara terasa berat. 5 tahun lalu malam itu masih segar di ingatanku. Aku baru pulang dari Jakarta membawa Sinta yang kukenal di kampus hukum. Kami berdua mahasiswi tahun terakhir. Aku yakin keluarga akan menerima karena Sinta baik hati, cantik, dan berasal dari keluarga biasa di Surabaya. Tapi begitu kata pacar keluar dari mulutku, ibu langsung menangis. Bapak berdiri menggebrak meja dan Riko hanya diam ketakutan. "Kau membawa malu besar ke rumah ini," teriak bapak. Malam itu aku dikemas keluar dengan satu koper baju dan ancaman jangan pernah kembali. Aku tidur di kosan murah di Jakarta sambil menangis setiap malam. Sinta yang setia menemani meski hubungan kami sempat goyah karena tekanan. Aku bekerja paruh waktu, kuliah malam, dan lulus cum laude sebagai pengacara terbaik angkatanku. Sekarang di usia 28 aku sudah menjadi partner termuda di Irma Hukum terkemuka di Jakarta. Dan ironisnya, kasus yang mendarat di meja kerjaku adalah gugatan korban kecelakaan jembatan perusahaan konstruksi milik bapak. 10 pekerja tewas karena kelalaian yang diduga disengaja. Media sudah gila-gilaan headline perusahaan Wijaya bunuh karyawan sendiri. Keluarga panik, pengacara lama mereka mundur karena ancaman. Dan sekarang aku yang mereka usir dulu menjadi satu-satunya harapan. "Kau serius mau bantu kami?" tanya ibu dengan suara gemetar. Aku mengangguk, "Ini pekerjaanku. Tapi kalian harus ikut aturan mainku." Di luar rumah mobil-mobil wartawan sudah parkir. Las kamera menyala seperti badai. Aku tahu ini baru permulaan. Malam itu aku menelepon Sinta dari kamar hotel di Bandung. "Sayang, aku sudah di sini. Keluargaku masih sama dinginnya." Sinta di ujung sana terdiam lama. "Rina, hati-hati ya. Jangan biarkan mereka menyakitimu lagi. Aku di Jakarta menunggu." Suaranya lembut, tapi aku bisa dengar kekhawatiran yang sama seperti 5 tahun lalu. Aku menutup telepon dan duduk di tepi tempat tidur. Besok sidang pertama. Dan aku harus memutuskan apakah aku akan melindungi keluarga yang pernah membuangku atau melindungi cinta yang selama ini jadi satu-satunya kekuatanku. Tekanan sudah mulai terasa di dada seperti tali yang ditarik perlahan. Sidang pembuka di Pengadilan Negeri Bandung berlangsung seperti perang kata-kata. Ruangan penuh sesak. Keluarga korban duduk di bangku depan dengan mata merah menahan amarah. Bapak duduk di sampingku dengan jas mahal tapi tangannya gemetar. Aku berdiri di depan hakim menyampaikan argumen pembelaan pertama. "Yang mulia, kecelakaan ini adalah musibah, bukan kelalaian sengaja. Perusahaan sudah mematuhi semua standar keselamatan yang ada." Kata-kataku tajam dan yakin.
Tapi di bangku saksi keluarga korban seorang ibu menangis, anak saya mati karena mereka pelit biaya. Media di luar gedung semakin banyak. Begitu sidang selesai wartawan mengepung kami. Bu Rina Wijaya, benarkah Anda anak dari pemilik perusahaan ini? Ada rumor Anda diusir karena masalah pribadi, apa itu benar? Aku menjawab singkat, fokus pada kasus saja. Tapi di dalam mobil Bapak langsung meledak. Kau lihat kan Rina? Mereka mulai menggali masa lalu. Jangan sampai rahasiamu keluar. Aku menoleh tajam, rahasiaku. Maksud Bapak aku yang lesbian itu. Kata itu keluar begitu saja. Ibu menutup mulut, Riko menunduk. Suasana mobil hening mencekam. Malam harinya di rumah keluarga kami duduk mengelilingi meja makan yang dingin. Bapak meletakkan koran dengan headline, pengacara muda selamatkan perusahaan Wijaya, anak yang hilang kembali. Kau harus jaga image Rina, kata Bapak pelan tapi tegas. Kalau publik tahu tentang pacarmu itu kita bisa kalah. Korban akan bilang keluarga ini rusak moralnya. Aku merasa darah naik ke kepala. Jadi Bapak mau aku sembunyikan Sinta? 5 tahun lalu Bapak usir aku karena dia. Sekarang Bapak minta aku pura-pura normal demi perusahaan. Ibu menyentuh lenganku lembut, nak kami hanya takut. Media sudah kejam. Aku berdiri meninggalkan meja. Di kamar lama yang dulu kosong aku menelepon Sinta lagi. Mereka ingin aku tutup mulut tentang kita sayang. Sinta menjawab dengan suara lelah, Rina, kalau kau pilih keluarga aku mengerti. Tapi aku juga manusia. Aku capek disembunyikan. Kata-katanya seperti pisau. Aku tahu dia benar. Hubungan kami selama 5 tahun penuh pengorbanan. Sinta bekerja sebagai guru SMA di Jakarta. Kami tinggal bersama di apartemen kecil. Tapi karena Indonesia belum mengakui pernikahan sesama jenis, kami selalu hati-hati. Tidak pernah foto bersama di media sosial. Tidak pernah pegangan tangan di tempat umum. Sekarang tekanan semakin berat. Keesokan harinya di kantor Irma Hukum aku menerima email ancaman anonim, kalau kau terus bela keluarga Wijaya, rahasia lesbianmu akan kami sebarkan. Aku membeku. Siapa yang tahu? Apakah dari pihak lawan atau dari keluargaku sendiri? Aku harus memilih cepat. Melindungi nama baik keluarga atau melindungi Sinta yang selama ini setia menunggu. Malam itu hujan deras di Bandung. Aku duduk sendirian di teras rumah lama memandang lampu kota yang berkelap-kelip. Setiap detik rasanya seperti tali yang semakin kencang. Satu keputusan salah dan semuanya bisa hancur. Media mulai gila. Headline di koran pagi berbunyi, rahasia keluarga Wijaya terkuak. Pengacara anak kandung punya pacar sesama jenis. Seseorang telah membocorkan foto lama kami, Sinta dan aku di kampus dulu. Foto itu buram tapi cukup jelas untuk membuat heboh. Telepon Bapak tak berhenti berdering. Investor mundur satu persatu. Aku buru-buru ke rumah. Ibu menangis di ruang tamu, Rina, apa yang kau lakukan? Sekarang seluruh Bandung tahu. Bapak berdiri dengan wajah merah, ini akibat kau tidak mau sembunyi. Sekarang perusahaan bisa bangkrut karena citra buruk. Aku merasa dunia berputar. Sinta menelepon panik, Rina, sekolahku mulai ramai. Orang tua murid bertanya-tanya. Aku takut kehilangan pekerjaan. Suaranya bergetar.
Aku ingin memeluknya tapi jarak 150 kilometer terasa seperti samudra. Di sidang hari ketiga pihak penggugat memanggil saksi baru. Seorang mantan karyawan perusahaan yang mengaku tahun keluarga ini punya masalah moral besar. Hakim menginginkan pertanyaan. Pengacara lawan menatapku sinis. Jeburina, apakah benar Anda diusir dari rumah karena orientasi seksual Anda? Ruangan hening. Semua mata tertuju padaku. Aku bisa bohong. Bisa bilang itu itnah. Tapi lidahku terasa berat. Yang mulia, pertanyaan ini tidak relevan dengan kasus kecelakaan jembatan, dijawabku akhirnya. Tapi kerusakan sudah terjadi. Berita langsung meledak di luar. Pengacara Rina Wijaya dituduh lesbian di sidang terbuka. Malam harinya di hotel aku bertemu Sinta yang nekat naik kereta dari Jakarta. Kami bertemu di lobi yang sepi. Dia memelukku erat untuk pertama kalinya setelah berhari-hari. Aku tak peduli apa kata orang Rina. Tapi aku takut kehilanganmu lagi. Air matanya jatuh di bahuku. Aku merasakan kehangatan yang selama ini jadi kekuatanku. Tapi di luar hotel wartawan sudah menunggu. Kami harus keluar lewat pintu belakang. Di mobil Sinta bertanya pelan, kau akan terus bela keluargamu meski mereka tetap tolak kita? Aku tak langsung jawab. Pagi berikutnya bapak memanggilku ke kantor perusahaan. Ruangan besar dengan oto-oto jembatan yang runtuh di dinding. Rina, kami sudah bicara dengan pengacara lain. Mereka bilang kalau kau mundur kasus bisa lebih mudah diselesaikan tanpa drama pribadi. Kata-katanya seperti tamparan. Jadi bapak mau aku mundur? Setelah aku tinggalkan segalanya di Jakarta. Bapak menghela napas, kau sudah bawa cukup malu. Biarkan kami selesaikan sendiri. Aku berdiri, tangan mengepal. Di luar ruangan ibu menunggu dengan mata sembab jenak, tolong pikirkan keluarga ini. Tekanan semakin berat. Sinta di hotel menunggu keputusanku. Kalau aku mundur, aku selamatkan hubungan kami tapi hancurkan keluarga yang pernah membuangku. Kalau aku terus, aku mungkin kehilangan Sinta selamanya. Malam itu aku berjalan sendirian di jalanan Bandung yang basah. Setiap langkah terasa seperti memilih antara dua jurang. Keputusanku jatuh di tengah malam. Aku tidak akan mundur. Pagi harinya aku masuk ke ruang sidang dengan kepala tegak. Sinta sudah kembali ke Jakarta tapi kami berjanji akan bertahan. Sidang hari ini krusial. Pihak penggugat menghadirkan bukti baru, rekaman video yang menunjukkan bapak memerintahkan pemotongan biaya keselamatan untuk hemat anggaran. Suasana tegang. Aku berdiri membelah video itu. Didit yang mulia. Kami punya ahli forensik yang akan membuktikan. Tapi di dalam hati aku tahu bapak memang salah. 5 tahun lalu dia juga memotong biaya malu dengan mengusirku. Setelah sidang bapak menarikku ke ruang tunggu. Rina, kau tahu ini bisa menghancurkan kita semua. Kalau kau benar-benar anakku, bantu kami tutup mulut. Aku menatapnya tajam. Bapak masih anggap aku anak. Setelah 5 tahun tak ada kabar. Air mata ibu jatuh lagi. Riko akhirnya bicara, kak, aku minta ma dulu diam saja. Tapi sekarang kami butuh kakak. Kata-katanya lembut tapi aku merasa seperti ada pisau berputar di dada. Sore harinya media semakin gencar.
Sebuah stasiun televisi nasional menyiarkan wawancara dengan tetangga lama Drina Wijaya, dulu anak baik tapi sejak bawa pulang pacar perempuan keluarga hancur. Sinta menelepon sambil menangis. Drina, aku diikuti wartawan di sekolah. Murid-murid mulai bisik-bisik. Aku merasa tak berdaya. Malam itu aku datang ke apartemen kecil Sinta di Jakarta meski harus bolak-balik. Kami duduk di sofa memeluk tanpa kata. Aku lelah, Rina, bisiknya. Aku ingin kita hidup normal. Tapi di negara ini normal itu mahal. Aku mencium keningnya. Aku janji setelah kasus ini selesai kita akan pergi ke tempat baru. Mulai lagi. Tapi janji itu terasa rapuh. Keesokan paginya di kantor Irma Hukum bosku memanggil. Rina, kasus ini sudah terlalu kotor. Kalau kau terus ada risiko Irma kehilangan klien besar karena isu. Aku terdiam. Bahkan tempat kerjaku mulai goyah. Di Bandung Bapak mengirim pesan, kalau kau menang kita akan terima Sinta. Tapi kalau kalah jangan harap kembali. Tawaran itu seperti racun manis. Aku harus memilih lagi. Melanjutkan perjuangan dengan risiko kehilangan segalanya atau mundur dan dapat penerimaan palsu. Tekanan seperti tali yang sudah mau putus. Sidang penutup tiba lebih cepat dari yang kuharapkan. Ruangan penuh sesak. Keluarga korban memegang foto anak-anak mereka yang tewas. Aku berdiri di depan hakim untuk argumen akhir. Suaraku tegas tapi hati bergetar. Yang mulia, perusahaan Wijaya memang punya kesalahan prosedur. Tapi bukan kelalaian kriminal. Kami siap bayar ganti rugi yang adil. Tapi pengacara lawan membalas keras, dan bagaimana dengan moral keluarga ini? Bagaimana anak mereka sendiri hidup dalam kebohongan? Kata-kata itu menusuk. Aku melihat Bapak menunduk. Di bangku belakang Sinta diam-diam datang meski aku larang. Matanya penuh kekhawatiran. Setelah sidang hakim menunda putusan seminggu. Di luar gedung kerumunan wartawan mengepung. Seorang reporter menyodorkan mikrofon. Bu Rina, apakah benar Anda dan pacar Anda masih bersama? Apakah ini alasan keluarga menolak Anda? Aku berhenti. Kamera mengarah ke wajahku. Di saat itu aku bisa diam, bisa lari. Tapi sesuatu dalam diriku meledak. Ya, saya lesbian. Dan Sinta adalah cinta saya. Tapi itu tidak membuat saya kurang profesional sebagai pengacara. Dan tidak membuat keluarga saya pantas dihukum lebih berat. Kata-kataku keluar seperti air bah. Las kamera membutakan. Bapak menarik lenganku. Drina, apa yang kau lakukan? Malam itu rumah keluarga seperti medan perang. Bapak berteriak, kau baru saja hancurkan nama baik kami di depan seluruh Indonesia. Ibu menangis terseduh. Riko hanya diam. Aku berdiri di tengah ruangan di Bapak yang mengusir aku dulu. Bapak yang ajari aku bahwa kebenaran harus dibayar mahal. Sekarang aku bayar dengan harga ini. Telepon Sinta berdering. Rina, kau gila. Sekarang sekolahku bilang aku harus cuti. Orang tua murid protes. Suaranya penuh air mata. Aku merasa dunia runtuh. Tapi anehnya ada rasa lega. Setidaknya aku tidak lagi sembunyi. Seminggu berikutnya adalah neraka. Berita nasional terus memutar klip pengakuanku. Investor mundur total. Keluarga korban semakin marah.
Tapi di sisi lain ada dukungan dari komunitas di Jakarta. Mereka kirim pesan solidaritas. Sinta datang ke Bandung meski lelah. Kami bertemu di kamar hotel. Dia memelukku erat, aku bangga padamu. Tapi aku takut kita tak akan bertahan. Aku menciumnya lembut, kita akan bertahan sayang. Ini harga yang harus kita bayar. Putusan hakim tinggal 2 hari lagi. Dan aku tahu apapun hasilnya hidup kami tak akan sama lagi. Hari putusan tiba. Pengadilan penuh sesak. Aku duduk di samping bapak yang wajahnya pucat. Hakim membaca vonis dengan suara tenang. Perusahaan Wijaya dinyatakan bersalah kelalaian tapi bukan kriminal. Wajib bayar ganti rugi 15 miliar rupiah dan perbaiki prosedur keselamatan. Ruangan gemuruh. Keluarga korban menangis lega. Bapak menghela napas panjang. Di luar sidang media mengepung lagi. Tapi kali ini aku sudah siap. Saya terima putusan ini. Dan saya tetap bangga menjadi anak Wijaya meski dulu diusir. Malam harinya di rumah keluarga suasana lebih tenang. Bapak mendekatiku untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun. Rina, terima kasih. Meski caramu keras kami selamat. Ibu memelukku sambil menangis. Pulanglah nak. Kami akan coba terima Sinta. Riko tersenyum, kak, aku bangga. Tapi aku tahu ini baru awal. Sinta menunggu di Jakarta. Aku pulang malam itu dengan kereta. Di apartemen kami Sinta menyambut dengan pelukan hangat. Kita selamat Rina. Kami duduk di balkon memandang lampu kota. 5 tahun penuh badai akhirnya reda. Tapi bekas luka masih ada. Aku tahu keluargaku belum sepenuhnya terima. Masyarakat masih bisik-bisik. Tapi aku sudah belajar bahwa keberanian punya harga. Dan aku rela bayar. Beberapa bulan kemudian perusahaan mulai pulih. Aku kembali ke Jakarta dengan jabatan baru. Sinta tetap mengajar meski dengan pengawasan ketat. Kadang kami masih bertengkar karena tekanan lama. Tapi setiap malam kami saling ingatkan bahwa cinta ini lebih kuat dari segala skandal. Di akhir tahun keluarga mengundang kami berdua ke Bandung untuk makan malam. Bukan pesta besar. Hanya meja kecil. Bapak mengangkat gelas untuk Rina yang berani. Ibu tersenyum tipis. Sinta meremas tanganku di bawah meja. Momen itu bukan akhir bahagia sempurna. Tapi cukup untuk kami terus melangkah. Apakah keberanian untuk menjadi diri sendiri selalu membawa kebahagiaan sejati atau justru menghancurkan segalanya yang kita cintai? Benar atau salah?